Kutit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, 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 ibu. Baik, terima kasih kepada anak-anakku sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu di ruangan meeting ini dalam rangka melaksanakan kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 4. Ya. Dan semoga anak-anak selalu sehat. Kemudian Pak Guru berpesan, jangan lupa untuk selalu menjaga kedisiplinan. Pertama, disiplin dalam beribadah, melaksanakan sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu ya. Pokoknya sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Usahakan anak-anak harus bisa melaksanakan sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, disiplin dalam menjaga kebersihan. Ya, di rumah, apalagi di masa pandemi, kita harus betul-betul menjaga kebersihan. Kebersihan diri, ya, menjaga kesehatan. Kalau keluar rumah, ya, kalau kita menuju ke tempat kerumunan banyak orang, usahakan pakai masker. Ya, kalau tempat-tempat banyak kerumunan. Dan jangan lupa selalu sering cuci tangan pakai sabun, ya, biar tidak tertular virus. Namanya virus apa? Virus corona. Virus corona. Karena kalau terkena virus itu sangat berbahaya. Oke? Baik anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita buka pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih. Semoga dengan doa sebelum belajar pada pagi hari ini, pelajaran kita bisa berjalan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pada pertemuan Zoom yang lalu kita masuk pelajaran yang kedua, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, kita mengingat dulu ya sebelum kita lanjutkan pelajaran 3. Nah, di mana kita bisa mengenal Allah pertama melalui alam semesta, ya, melalui alam semesta, di mana Allah menciptakan alam semesta, menciptakan yang gaib, menciptakan yang nyata. Ini. Kemudian mengenal Allah melalui Al-Quran, mengenal Allah melalui Allah. Maksudnya apa? Kita percaya bahwa Allah memiliki utusan, ya, utusan nabi dan rasul. Ada 25 nabi, ya, yang kita kenal. Dan dari 25 itu ada 5 nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Ya. Siapa saja? Minim Musa, Musa, Isa, atau Ibrahim dulu boleh, Musa, Ibrahim, Nuh, Isa, Muhammad. Ini rasul-rasul ulul azmi. Dan mereka semuanya memiliki mukjizat. Ya. Selanjutnya, rasul itu punya sifat, namanya sifat sifat wajibnya. Namanya sifat wajib. Sifat wajib itu ya sifat yang pasti dimiliki rasul, seperti sidik, amanah, tabligh, kemudian fatonah.
Itu ya, sidik itu benar, amanah itu dipercaya, tabligh itu menyampaikan, fatonah itu pandai. Ini adalah sifat yang pasti dimiliki Rasul. Ada sifat yang tidak mungkin dimiliki Rasul, yaitu sifat mustahil. Nah, sifat mustahil itu lawannya sifat wajib. Ya, contohnya apa? Si kizib. Ya. Kizib itu bohong. Lawannya bohong tadi apa? Benar, sidik, jujur. Ya. Yang kedua ada lagi khianat, sifat mustahil. Jadi nggak mungkin Rasul punya sifat khianat. Rasul itu pasti apa? Amanah. Nah, yang ketiga, Rasul itu sifat mustahilnya adalah kitman. Kitman itu artinya apa? Menyembunyikan. Enggak mungkin Rasulullah menyembunyikan. Dia itu selalu menyampaikan. Nah, menyampaikan ini adalah sifat wajib atau tabligh. Kemudian yang terakhir, baladah. Baladah itu apa? Bodoh. Enggak mungkin Rasulullah itu punya sifat bodoh. Jadi mustahil. Karena Rasul itu pasti cerdas. Ya. Fatona. Punya sifat yang cerdas. Maka kita harus menjadi anak-anak yang cerdas. Dengan rajin belajar. Terus belajar meskipun anak-anak pun bisa masuk ke sekolah secara langsung ya. Nah, dengan cara sekolah seperti ini kan anak-anak sudah menuju kepada pembelajaran yang modern ya, belajar. Tadinya belum bisa belajar jarak jauh. Nah, sekarang anak-anak sudah bisa belajar jarak jauh, bertemu Pak Guru lewat jarak jauh ya. Kayak ada Nezam, ada Rizky, ada Calista. Ini kan akhirnya kelihatan. Meskipun anak-anak di rumah, tapi kan Pak Guru bisa melihat kondisi anak-anak selama di rumah. Ya, ada Nazifa, ada Sifa, dan banyak lagi. Oke ya. Dan ke depan pembelajaran kita itu akan semakin modern. Baik, pertemuan ini kita masuk ke pelajaran yang ketiga, yaitu aku anak soleh. Ya, coba Pak Guru share screen dulu. Ya, materi untuk hari ini. Aku anak soleh. Aku anak soleh. Mana ya materinya? Iya, ini ya materinya. Aku anak soleh. Nah, anak soleh itu adalah anak yang selalu menjadi harapan kedua orang tua. Harta yang dimiliki orang tua, bahkan yang selalu diharapkan mengalir pahalanya ketika orang tua itu meninggal adalah memiliki anak yang soleh. Karena anak soleh itu akan selalu mendoakan kedua orang tuanya. Anak-anak sudah sering berdoa untuk kedua orang tua belum? Sering ya? Doa kedua orang tua itu gimana bunyinya? Allahumma firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu harus selalu dibaca ya, doa kedua orang tua. Setiap habis sholat jangan lupa anak-anak selalu membaca doa kedua orang tua. Oke, sekarang kita masuk anak soleh. Nah, di sini ada gambar sebelum kita masuk pelajarannya. Amati dan ceritakan gambar berikut. Nah, ada anak perempuan yang dia itu setiap harinya membantu ibunya memerah air susu kambingnya. Nah, ternyata pada suatu saat ketika dia memerah air susu kambing itu tadi hasilnya sedikit. Biasanya kan 2 ember. Nah, dia cuma dapat 1 ember. Atau biasanya 1 ember penuh. Tapi ternyata cuma dapat setengah ember pada hari itu. Nah, kemudian tiba-tiba ibunya mengusulkan, Nah, ini kok ada gangguannya. Oke, sebentar dulu ya. Nampaknya ada gangguan di suara.
Ya, cek, cek. Oke. Tolong matikan semua mic-nya ya, biar nanti suaranya dari Pak saja. Ya, jadi begini. Nah, karena air susunya sedikit, tiba-tiba ibunya itu ngusulkan ini. Bagaimana ya, Nak? Untuk memenuhi pelanggan kita tambahi saja dengan air. Wah, jadi biasanya kan dapat 2 ember, kemudian pelanggannya 10 orang dapat semuanya. Tapi karena ternyata pada hari itu hanya dapat 1 ember, sehingga nggak mungkin 10 orang itu dapat air susu semuanya. Akhirnya waktu itu ibunya ngusulkan, nah, nek ditambah saembernya piye nganggo banyu. Ben genep 2 ember, sehingga 10 pelanggan kita nanti dapat semua. Nah, ini adalah apa cara yang tidak benar. Nah, karena anak ini jujur, maka dia mengatakan apa? Jangan, Bu, karena itu tidak baik. Nah, ini ya. Tuh, ini contoh ya. Jadi berbuat curang itu tidak boleh. Atau misalnya contoh ya, di pasar misalnya ada pedagang beras. Ya, dia menambah berat timbangannya dengan memberikan besi di timbangan itu agar lebih berat. Maka ketika dia nambang beras, sebenarnya belum ada 1 kilo, tapi karena sudah ada besi di dalam timbangannya, itu yang tadinya belum 1 kilo berasnya tiba-tiba bisa jadi 1 kilo, padahal berasnya nggak sampai 1 kilo. Nah, ini contoh kalau pedagang itu tidak jujur. Nah, ini nggak boleh dilakukan. Ya, sebagai anak yang jujur itu harus sesuai, ya, tidak boleh berbuat curang. Makanya kalau anak-anak buka di halaman Al-Hikmah PAI halaman 19 kelas 4, ya nanti di situ anak-anak baca ya, bahwa jujur itu artinya lurus hati dan tidak curang. Ini lurus hati dan tidak curang. Jujur itu berarti benar dalam perkataan dan perbuatan. Jadi perkataannya benar, perbuatannya juga benar. Ini harus jujur. Perkataan yang jujur berarti sesuai dengan kenyataan tanpa menambah atau mengurangi. Nah, A ya dibilang A, B ya dibilang B. Itu ya. Ya, berbuat jujur artinya bertindak sesuai dengan kenyataan tanpa menambah atau mengurangi. Ini namanya jujur. Nah, jujur itu ada 2. Pertama, jujur kepada Allah, ya. Jujur kepada Allah. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Contohnya jujur kepada Allah apa? Kita menjalankan perintah Allah, tertib sholat 5 waktu, menjauhi larangannya. Ini namanya jujur kepada Allah. Jadi kalau anak-anak hari ini tadi belum sholat subuh, berarti anak-anak tidak jujur kepada Allah. Nah, siapa yang sholat subuh tadi pagi 7 jari? Ayo. Nah, kalau anak-anak tadi pagi itu nggak sholat subuh, berarti anak-anak tidak jujur kepada Allah. Nah, contohnya itu ya. Anak-anak diperintahkan Allah puasa. Kok anak-anak nggak puasa? Berarti anak-anak tidak jujur kepada Allah. Anak-anak diperintahkan untuk bersedekah infak. Kok nggak infak? Berarti tidak jujur kepada Allah. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Misalnya belajar setiap hari sebelum ulangan. Ya, sebelum testing, ya kita harus belajar supaya nanti pada saat testing kita tidak nyontek. Ini namanya jujur kepada diri sendiri. Ya. Apa sih manfaatnya jujur? Yang pertama, orang yang jujur itu pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan dipercaya orang lain. Tapi kalau kita nggak jujur, ya pasti orang itu tidak akan percaya kepada kita. Yang ketiga, disenangi teman. Jadi kalau kita jujur, pasti teman itu senang sama kita. Yang keempat adalah mendatangkan kebaikan. Nah, ini ya. Maka anak yang soleh itu pertama harus jujur. Kalau jujur itu dalam bahasa Arabnya sidik. Ini adalah milik sifat Rasul.
Yang kedua, anak soleh itu harus amanah. Amanah itu apa? Dapat dipercaya. Ya, amanah adalah sesuatu yang harus dijaga. Ya, jadi ketika kita mendapatkan kepercayaan dari orang lain, kita harus menjaga kepercayaan itu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kalau anak-anak dititipi sesuatu oleh siapapun, maka harus menjaga titipan itu dengan sebaik-baiknya. Itu ya. Kalau di sekolah misalnya anak-anak di rumah, ya, ketika berangkat sekolah dititipi uang sama ibunya. Nah, nanti uang ini tolong dikasihkan Pak Guru untuk membayar al-hikmah misalnya. Maka sampai sekarang harus disampaikan tidak boleh buat jajan, ya. Ah, tangguh jajan weh. Ya, uang yang buat bayar buku tangguh jajan. Nah, kalau seperti ini berarti anak-anak tidak jujur, tidak amanah. Ya, tidak amanah. Ini ya. Yang pertama, anak soleh itu harus jujur. Yang pertama. Yang kedua, harus amanah. Harus amanah. Tuh. Kemudian yang ketiga, anak yang soleh itu harus hormat dan patuh terhadap orang tua. Halaman 20 ya di PAI 5. Jadi anak yang soleh itu harus patuh kepada orang tua. Harus menghormati orang tua. Tidak boleh berkata-kata kasar ya sama ibu, sama bapak. Ketika disuruh harus segera dilaksanakan. Nggak boleh membentak kedua orang tua. Iza, tolong belikan ibu cabai. Nggih, Bu. Nah. Iza, tolong berikan ibu sabunnya. Mah, nggak mau. Gak, malas. Aku tak dolanan, baik. Nah, ini berarti tidak taat kepada orang tua. Ya. Sabila, ayo belajar. Mah, Bu, aku tak dolanan game, baik. Penak mau sinau. Nah, berarti ini membantah perintah orang tua. Nggak boleh ya. Jadi kalau kita sebagai anak soleh harus hormat dan patuh. Steven, ayo ngaji dulu. Enggak mau. Aku harap dolanan, we, Pak. Nah, mau belajar, mau ngaji. Nah, ini berarti tidak taat kepada orang tua. Jadi kalau anak yang soleh harus patuh, ya, harus hormat pada orang tua dan juga harus selalu mendoakan. Ya, terutama kepada ibu. Kenapa? Karena ibu kita yang selalu merawat kita sejak kecil. Ibu kita yang melahirkan kita. Anak-anak dulu waktu kecil, waktu masih bayi, di dalam perut ibu kan dibawa kemana-mana sama ibu. Toh. Waktu masih di dalam perut itu, ibu kemana-mana membawa anak-anak itu. Mau tidur dibawa, kamar mandi dibawa. Berat itu. Apalagi ketika pada saat melahirkan anak-anak semuanya. Kemudian kecil sukanya nangis, mintanya digendong, mintanya didulang, mintanya dimandiin. Itu yang ngurusi siapa? Ibu. Maka nggak boleh ya membantah ibu, berkata-kata kasar kepada ibu, menyakiti ibu. Itu nggak boleh. Harus berkata-kata yang baik, harus taat kepada ibu dan juga bapak. Ini ya. Jadi anak yang soleh itu satu, apa tadi? Jujur. Yang kedua adalah amanah. Yang ketiga adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Kemudian yang terakhir, dia harus bersikap terpuji kepada sesama. Contohnya, kemudian di halaman 21, alimahnya yang PAI, hormat dan patuh juga terhadap guru kalau di sekolah ya. Kalau di sekolah ya karena Bapak Ibu guru kan sebagai pengganti orang tua anak-anak, maka juga harus dihormati dan dipatuhi perintahnya seperti anak-anak mematuhi dan menghormati kepada orang tua. Contohnya bagaimana? Bersalaman dan mencium tangan ketika bertemu Bapak Ibu guru ya.
Jadi ketemu Pak Guru, ketemu Bu Guru di sekolah atau di jalan, salaman, salam, Assalamualaikum Pak Guru, Assalamualaikum Bu Guru. Nah, gitu ya. Orang ketemu Pak Guru malah, Pak Guru, halo bro. Wah, ini nggak boleh. Ketemu Pak Guru, gimana bro kabarnya bro? Wah, ini namanya cara menyapa yang salah. Harus dikasih salam. Assalamualaikum Pak Guru, Assalamualaikum Bu Guru. Salaman, cium, tak. Yang kedua, ketika pelajaran berlangsung, menyimak pelajaran dengan seksama. Ya, dengarkan pelajarannya dengan baik, tidak boleh gojek sendiri. Ya, kemudian mendengarkan dan melaksanakan nasihat guru, bertutur kata dan bersikap sopan, berbahasa yang baik dengan Bapak Ibu guru. Contohnya gini, kamu ketika bicara dengan Bu Guru atau Pak Guru, itu jangan menyebut dengan tak kamu. Pak Guru, kamu dari mana? Ini nggak betul ya bahasanya. Yang betul apa? Pak Guru dari mana? Nah gitu. Jangan, Pak, kamu dari mana? Itu nggak boleh ya. Jadi sebutkan aja. Misalnya kata Pak Guru atau Guru, Bu, Ibu dari mana? Nah, Bu, Ibu sudah makan atau belum? Gitu. Bu, kamu sudah makan apa belum? Nah ini nggak boleh ya. Jangan. Terus berpenampilan rapi dan sopan. Ya, penampilannya rapi. Ya, ini kayak pelajaran ini kan anak sudah ganteng-ganteng, cantik, sudah mandi semuanya. Ada yang belum mandi? Ya, semuanya pasti sudah mandi. Jadi kalau pelajaran itu sudah mandi, pakai seragam, insya Allah lebih enak ya, lebih enak mengikuti pelajaran. Itu ya anak-anak, pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu menjadi anak yang soleh. Ya, karena anak yang soleh itu adalah anak yang selalu menjadi dambaan semua orang tua. Ya, anak-anak yang selalu menjadi dambaan bagi orang, investasi bagi orang tua. Ya, semoga anak-anak nanti bisa menjadi anak-anak yang soleh. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa, mendoakan kedua orang tua. Siapa yang belum hafal doa kedua orang tua? Ayo, semuanya sudah hafal belum? Coba Pak Guru tunjuk. Oh ya, Alifa, ayo. Coba hafalkan doa untuk kedua orang tua. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Iya, mantap, luar biasa. Oke, selanjutnya Anara Quensha, coba. Anara Quensha, bisa mendengar suara Pak Guru? Wah, Anara ini belajar di halamannya kayak di pegunungan ini. Nizam, hafalkan Nizam. Ayo Zam, hafalkan doa kedua orang tua. Mas Nizam Alifianto. Wah, nyalakan dulu Zam, mikrofonnya Zam. Ya, Nizam bisa menyalakan mikrofonnya? Nah, Nizam ketawa aja. Yo, Sabila sekarang. Yuk, Sabila, silakan nyalakan. Hafalkan doa kedua orang tua. Yuk, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oke, mantap. Amin. Zahwa Iza. SDN 1 Sumber. Wah. Ayo, Zahwa, nyalakan mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Oke, amin. Amin.
Berikutnya Muhammad Fatah Herlambang. Muhammad Fatah Herlambang bisa nyalakan mikrofonnya enggak ya? Tak cek dulu. Muhammad. Oh iya bisa. Ayo Muhammad Fatah Herlambang silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Luar biasa. Kalista Nainda. Iya, Kalista Nainda. Silakan nyalakan mikrofonnya. Iya, sip. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oh, amin. Luar biasa. Muhammad Rizky Ramadhani. Ya, Muhammad Rizky Ramadhani, silakan nyalakan mikrofonnya. Bismillah. Mikrofonnya dinyalakan dulu, Nak. Ya, betul. Allah. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oke, Hesti Nur Anggraini, silakan. Mbak Hesti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Oke, Rafika Rifadatul Aisyah. Silakan Rafika. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma rabbayani shaghira. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Oke. Berikutnya yang belum ini siapa? Julia Rohman ini nggak nyala kameranya. Julia Rohman. Ayo, silakan Julia Rohman. Gimana? Oke, selanjutnya yang belum. Andinia Wulansari. Ayo, Hayer ini siapa toh? Namanya Hayer ini. Yang belum siapa nih? Ayo, Hayer G51. Ya, silakan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Iya, amin. Terima kasih. Oke ya. Ya, ternyata anak sudah hafal semuanya doa kedua orang. Doa itu adalah ciri anak yang solehah. Jadi selalu berdoa untuk kedua orang tuanya. Saya kira demikian ya untuk pelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak selalu sehat. Kemudian nanti setelah ini anak-anak ya mengerjakan Al-Hikmah halaman 14 ya. Halaman berapa? 14. Uji kompetensi 2 Romawi 1 saja yang ABC. Ada 25 soal. Oke ya anak-anak ya. Uji kompetensi 2 halaman 14 sampai 15. 25 soal, dikerjakan ABC-nya. Kemudian nanti ABC-nya anak-anak kirimkan ke link yang Pak Guru siapkan. Paham ya? Ada yang belum paham boleh bertanya. Yo. Yang belum paham silakan bertanya. Tugasnya untuk hari ini. Halaman 14 ya Pak? Gimana? Halaman 14. Iya, betul. Halaman 14. 14 sampai 15 ya. ABC-nya saja. ABC-nya saja. Nanti Pak Guru siapkan link ya untuk
anak-anak masukkan jawabannya seperti biasa, ya, biar nilainya langsung masuk, ya. Kalau anak-anak cuma ngirim foto kan nanti Pak Guru ngoreksi, nilainya nggak langsung otomatis masuk. Tapi kalau anak langsung ke link, insya Allah nanti anak-anak bisa tahu, oh saya betulnya berapa, nilainya berapa, itu langsung tahu, ya. Oke, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk melaksanakan tugas pagi hari ini. Kita tutup pelajaran pagi hari ini dengan membaca doa Allahumma arinal haqqa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Silakan langsung dikerjakan tugasnya. Nanti Pak Guru siapkan linknya. Terima kasih.